istilahnya. Ya baik. Kayak Fahri nama lengkapnya apa? Muhammad Rifdi Fahri. Oh, Rifdi Fahri ya. Berarti panggil Fahri ya. Oke, karena itu nama dari kita lahir, dari kita kecil kita dipanggil mama kita, papa kita, teman-teman kita Fahri. Tentu kita tidak akan bisa lupa nama kita kan? Ya. Karena itu nama kita sendiri kan. Berapapun kita sibuknya, berapapun kita tidak fokusnya, tentu kita tidak pernah lupa nama kita kan. Iya. Nah, pasti tidak lupa nama kita. Ya. Pasti tidak lupa dengan kata-kata Fahri, tidak kan? Karena nama sendiri kan. Yakin tidak lupa? Ya. Pasti tidak lupa? Tidak. Ya sekarang Om ambil, lupa namanya siapa? Ayo, nama sendiri. Coba berusaha sekuat tenaga. Itu nama sendiri loh. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Baik sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah Fahri, teman sekolah anak saya Aulia. Mereka dari SMP berteman akrab sampai sekarang. Walaupun di waktu SMK sudah beda sekolah ya. Beda tapi sempat satu sekolah lagi. Oh, pas yang kelas 3 ini Iya. sekolah lagi ya. Iya. Terus Fahri sekarang juga kuliah. Kuliah Kuliah di mana? di Mustopo. Mustafa. Mustopo. Ngambil apa? Ambil jurusan Fakultas Ilmu Komunikasi. Oh, nanti kayak orang politik bisa itu. Ya. Bisa. Ngambil sampai apa rencana? Ambil sampai apa gimana? S1 apa? Oh, S1. Ya, S1. Berarti waktu SMK kelas 3-nya apa? Ngambil Multimedia saya. oh mungkin ya. Berarti beda juga memang dengan dia ya. Beda. Nah sahabat, ini Pak Hari ini juga dia hobinya sama dengan anak saya. Bela diri apa? Capoeira, taekwondo, silat. Terus juga karena sekarang dia fokus kuliah, sebelumnya dia juga bintang iklan. Ya ada beberapa kali membintang iklan, baik iklan pendidikan, iklan tabungan pendidikan tuh apa namanya, ada saya lihat. Sama kayak anak saya. Cita-citanya apa? Cita-cita kalau dia ngomong cita-cita, pasti cita-cita lebih memilih ke menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan Nusantara ini kan ya Om ya. Tapi sekarang ya saya pengen kaya, pengen jadi bos. Pengen kaya ya. Oh, iya. Jujur. Iya, cita-cita jangan jadi karyawan. Iya. Cita-cita jangan kerja sama orang ya. Itu. Sebagai batu lompatan enggak apa-apa. Enggak Om. Kalau kami orang Minang memang begitu. Orang Minang itu dia wira swasta. Pastinya dia maunya jadi bos. Walaupun kecil, yang penting dia berusaha sendiri akhirnya menjadi bos. Kalau karyawan kita udah ditakar gaji kita, ya kan? Oke. Fahri, Iya. kan biasanya di dalam kehidupan sehari-hari kita sering, ini kadang-kadang kita lagi makan ya, dan ketemu makan kesukaan kita kan? Oh, pas kita disuguhi makan kesukaan sama orang, selera kita bangkit kan. Ternyata memang enak itu kesukaan kita kan. Tapi kadang-kadang ada suatu saat ketika orang tanya, Fahri, makan kesukaannya apa? Nah ketika ditanya orang kita malah lupa ya, apa ya? Atau mungkin karena banyak kali makan kesukaan kita. Tapi ketika orang ngidangin kita makanan kita dan kita memang suka itu, baru kita ingat, nah ini makan kesukaan saya ini. Tapi kadang-kadang ketika ditanya sama orang makan kesukaannya apa, seperti ada orang bilang olahraga favoritnya apa, begitu juga makan kesukaan jadi lupa. Kalau olahraga pilihannya dikit, ya kita masih ingat. Kalau makanan, nah terus yang lupa, ketika kita lupa untuk menyebut itu, lupa itu di mana ya kececernya ya?
Padahal katanya otak kita mempunyai kecerdasan yang hebat. Nah ketika kita lupa itu, menurut Pak Hari, di mana sih kececernya dalam pikiran kita? Paham nggak? Pak Hari ilmu komunikasi nih, ambil kuliahnya. Ilmu komunikasi itu kan ketika dia menginformasikan apa saja, atau ketika dia bercerita sama orang, dia mesti ingat detailnya kan. Terus yang kelupaan itu apa sih, kok bisa lupa kita? Ya kalau dari apa yang saya tahu, orang lupa tuh banyak faktornya, karena dia banyak pikiran, karena dia kurang fokus Atau kurang istirahat, jadi oksigen kurang di kepala begadang ya. kan, nggak ini juga Fokus ya. Tapi ketika orang fokus juga kira-kira bisa lupa juga nggak? bisa Saja bisa ya. karena banyak faktor ya ya. faktornya banyak. Oke. Terus kalau orang yang membuat kita lupa itu bisa nggak? Misal sesuatu yang kita nggak mungkin lupa tapi tiba-tiba bisa lupa. Wah, itu kemungkinan besar sih enggak Kecil sih, ya? kecil. Kemungkinan besar kecil ya. 30% dari 100%. Oh besar juga berarti. Kan apa yang contoh sama nama kita sendiri kan nggak mungkin kita lupa. Iya. Berarti persentasenya berapa? Nggak mungkin, 30% besar itu hampir 30% dari yang 100. kurang fokus, sama itu juga termasuk, jadi include situ 30% itu Nah, sekiranya. ya baik. Kayak Fahri nama lengkapnya apa? Muhammad Rifdi Fahri. Oh, di Fahri ya. Berarti panggil Fahri ya. Oke, karena itu nama dari kita lahir, dari kita kecil kita dipanggil mama kita, papa kita, teman-teman kita Fahri. Tentu kita tidak akan bisa lupa nama kita kan, Ya. karena itu nama kita sendiri kan. Berapapun kita sibuknya, berapapun kita tidak fokusnya, tentu kita tidak pernah lupa nama kita kan. Iya. Nah, pasti tidak lupa nama kita. Ya. Pasti tidak lupa dengan kata-kata Fahri, tidak kan? Karena nama sendiri kan. Yakin tidak lupa? Ya. Pasti tidak lupa. Tidak. Ya sekarang Om ambil, lupa namanya siapa? Ayo, nama sendiri. Coba berusaha sekuat tenaga. Itu nama sendiri loh. Padahal Fahri juga lagi fokus. Coba siapa namanya? Siapa ya? Ayo punya nama sendiri dari kecil. Kita dipanggil mama, dipanggil papa, dipanggil teman-teman, di sekolahan dipanggil juga. Ayo. Coba nama abang pasti ingat ya, nama abang itu siapa? Fajar. Nah, nama Fajar bisa. Nama kita sendiri? Nyerah? Ya, sekarang Om kembalikan. Ya, namanya kembali. Namanya siapa? Fahri. Fahri ya. Ya seperti itu. Padahal barusan fokus kan, tapi kok bisa lupa? Apa yang dirasakan tadi? Mana ya? Sejenak Lost ya? Iya, lost. Stagnan dia ya. Iya. Ketika ada pertanyaan ya. Ya sebetulnya, jadi nanti karena ngambil ilmu komunikasi ya, yang bahasa seperti Om barusan mesti Fahri gunakan nanti dalam keseharian, dalam ketika nanti sudah bekerja atau sudah membangun perusahaan sendiri. Kan kita ilmu komunikasi kan. Dengan ilmu komunikasi itu kita bagaimana mempengaruhi orang. Seperti barusan Om pengaruhi Fahri yang tidak mungkin lupa nama tapi bisa lupa kan. Nah itu ilmu komunikasi. Nah, kelak nanti belajar ya. Oke. Kuliah di daerah mana? Di daerah Senayan. Oh, kos di sana? Nggak, tinggal sama mama di apartemen. Oh, di apartemen. Iya. Apartemen di mana? Di Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara. Jakarta Pusat itu ya, dekat Jakarta Kota, stasiun. Apartemen tuh. Orang kita suka di apartemen itu kenapa? Karena terjaga, aman, orang lain tidak bisa masuk. Razia-razia tidak ada. Nah, ya kan?
jauh dari hal-hal yang dari rumah biasa. Iya, jauh. Parkir mahal jadinya. Iya. Ya, itu baik sahabat semua, itulah perbincang saya dengan anak komunikasi. Ya, saya mau beritahu kepada dia, ini anaknya cerdas kan, bahwasanya ketika dia ngambil ilmu komunikasi, belajar ilmu komunikasi itu maknanya pasti kita harus bisa mengkomunikasikan apa saja yang kita inginkan ke orang lain, dan orang lain paham menerima dengan bagus. Seperti halnya saya contohkan barusan, dengan komunikasi saja bagaimana apa yang saya inginkan dia bisa menerima, sehingga apa yang saya mau dari dia itu terjadi. Nah, itu ilmu komunikasi. Baik sahabat, terima kasih. Pak Ari, terima kasih. Tolong sampaikan halo guys, jangan lupa selalu di subscribe channel Beni Budaya GMPS. Halo guys, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di sini nih. Sini. Beni Budaya GMPS. Beni Budaya GMPS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.